Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin dan sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam kajian program tahsin DPD Partai Golkar Provinsi tingkat 1 Jawa Timur. Kembali kita akan belajar dan belajar, mengaji dan terus mengaji di dalam memperbaiki bacaan kita, melafalkan kalam-kalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Para pecinta rahimakumullah, kita akan memperdalam tentang sifatul huruf. Beberapa pertemuan sebelumnya disampaikan bahwasanya di dalam huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, masing-masing huruf memiliki sifat. Ada yang sifat lazimah. Sifat lazimah itu sifat bawaan. Ada juga yang sifat aridah. Sifat aridah itu sifat tambahan yang muncul disebabkan karena adanya sebuah proses. Perlunya kita belajar sifat-sifat huruf, yakni dalam rangka memperbaiki makharijul huruf, supaya huruf yang kita keluarkan, yang kita lafalkan bisa sesuai dengan takarannya. Sebagaimana sebuah bait syair menyatakan, mukammilan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Hendaknya kita mampu membaca huruf-huruf itu secara sempurna tanpa melebihi batas. Dibaca secara jelas, kemudian enak, tanpa mengurangi ketentuan ataupun takarannya. Ada sifat lazimah dan sifat aridah. Di dalam sifat lazimah, sifat bawaan, itu ada 19 sifat. Dari 19 sifat itu, masing-masing ada yang sifat saling berlawanan, yakni 10 sifat berlawanan, sedangkan yang 9 sifat yang berdiri sendiri tanpa memiliki lawannya sifat. Sebenarnya kita sudah mempraktikkan, cuma teorinya, tentang teori huruf-hurufnya, sifatnya itu kadang kita kurang mengkaji. Karena sebenarnya sebagaimana yang kita pelajari dari masa kecil, yang penting prakteknya iso sih, baru nanti di ilmu ini, ya kan begitu. Orang dulu itu seperti bahasa ibu, yang penting iso ngomong sih, baru nanti ditoto di ngilmoni, kan begitu. Tirokno dulu, kan begitu, tirukan aja, kan begitu. Baru kita memperdalam tentang keilmuannya. Selain dua kelompok sifat lazimah dan juga sifat aridah, dari 19 sifat itu juga dibagi dalam dua kelompok. Ada yang sifatnya sifat qawi, sifatnya kuat, dan dhaif. Dhaif itu lemah. Yang masuk di dalam sifat qawi ataupun dhaif, di dalam sifat dhaif kelompoknya ialah sifat hams, kemudian rukhawah, istifal, infitah, kemudian idlab, ada mad, dan juga sifat lain. Sedangkan sifat yang kuat
itu sisa dari sifat yang dhaif. Kalau yang dhaif ada 7 dari 19, berarti yang qawat ada 12. Ada jahar, ada syiddah, ada isti'la, ada idbaq, ada ismat, ada safir, ada qalqalah, ada istitalah, ada tafasyi, ada inhiraf, ada takrir, ada gunnah. Ya. Mengapa kok banyak sekali? Banyak sekali ini masing-masing sifat itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga ada kalanya satu huruf itu dia memiliki 5 atau bahkan lebih dari sifat ini. Nggih. Memang kalau kita yang baru belajar tampak ribet kok, cek ribetnya tiba, kan begitu. Padahal sing penting iso menirukan, kan begitu. Lek dingelmu tambah jelimet ya gitu. Nggih. Nanti kita kalau sudah 3 tahun ini, bentar lagi kita rangkum, kita bukukan pembelajaran kita. Jadi dari masing-masing 19 sifat di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada 2 kelompok, sifat qawi yakni kuat dan sifat dhaif. Ya. Dari itu bukan lemah. Jadi kalau yang berlawanan, jahar itu lawannya hams. Kalau yang syiddah lawannya rukhawah. Kalau yang isti'la lawannya istifal. Kalau yang idbaq lawannya infitah. Kalau yang ismat lawannya ilaq. Ya. Jadi dari 19 yang 10 masing-masing 5 berlawanan sifatnya. Kalau yang tidak berlawanan ada safir, ada qalqalah, inhiraf, takrir, istitalah, tafasyi, gunnah. Kemudian yang lemah mad dan lain. Jadi yang dimaksud kategori lemah dan kuat itu dari sisi pelafalan. Kuatnya tekanan huruf di dalam melafalkan sifat huruf tersebut. Begitu. Memang secara sekilas tampak jelimet dan ribet. Tapi nanti ketika kita sudah mampu mengkaji, nanti insya Allah tambah asik. Makanya harus pelan-pelan, ini tidak bisa dibaksakan. Minimal bisa sebagai tambahan keilmuan di dalam ilmu tajwid Al-Quran. Sing penting prakteke jane. Tapi tidak kalah penting ketika kita melafalkan, ya, kita tahu keilmuannya, teorinya, ya. Ini makanya pelan-pelan semoga apa yang kita kaji bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bermanfaat ya, dan barakah untuk kita semua. Apapun, sekecil apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.